Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Dilas Luhur. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru mampir channel ini. Kembali kita ada bertiga ya Mas. Iya. Kita akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan hari-hari Mas Tuying. Iya, betul. Dalam kehidupan manusia rasanya ini Mas Tuying, Iya. lumrah dan memang hakikatnya seperti itu, orang itu harus mencari nafkah ya. Iya, terutama kaum laki-laki Mas Tommy ya. Setelah sebelum dalam masa kerja dan setelah menikah apalagi. Iya. Namun terkadang rezeki itu kan Beda-beda datangnya itu lah, beda-beda. iya. Kadang Betul. kita nggak pernah tahu itu apa rezeki bener lagi yang sebenarnya sebelumnya ya Mas Tommy ya. Apakah ini memang rezeki yang bersih atau yang kotor kayak gitu loh. Nah, untuk menyikapi itu kita akan bahas saat ini. Mas Tuying, adakah pengalaman dengan atau Mas Tommy mungkin pernah kerja tapi ini gamang gitu rezekinya, ini orang dapat dari mana, sementara kita tahu orang itu melakukan hal misalnya yang jelek-jelek lah seperti itu. Ya itu pengalamannya temen aku ya Mas ya. Dulu aku sebelum kenal sama dia, aku ya biasa kerja juga sama kan. Udah sebut saja namanya Yadi lah itu Mas ya. Yadi, Mas Yadi itu gini Mas, orangnya tuh giat ya, bekerja keras ya, kayak gimana lah, rajin lah gitu lah kan Mas. Aku ikut sama dia gitu, kenal ikut terus waktu ya kurang lebih ya 2 bulan kemarin lah gitu kan. Oh, belum lama berarti Belum lama, jadinya. iya. 2 bulan 2 kemarin. bulan kemarin dia sempat nelpon aku kan, kamu senggang nggak? Nah, gitu. Ya. Alhamdulillah senggang. Terus gimana? Kamu ikut aku kerja boleh ikut aku. Mau apa enggak? Mau ya? gitu kan maksudnya. Iya. Ya aku ikut aja kan. Emang apa gitu kan? Ini ada bangunan lah kecil-kecilan gitu Iya, kan. kerja. Pas aku ikut sama dia, ya awalnya sih biasa aja kan, kerja udah biasa. Berarti dengan waktu itu ngerjain proyek atau misalnya natain kebun atau apa gitu? Iya, natain kebun dan biar rapi gitu kan. Iya. Terus ya biasa berangkat pagi pulang sore. Pas waktu jatahnya lagi bayar lah, udah tempo kan bayar gajian lah gitu kan. Udah kelar semua pas itu kan. Iya. Terus jadi kan kasih duit, nah, ini buat kamu gitu. Jatahnya jenengan lewat si Mas Yadi tadi. Iya, buat kamu. Makasih. Lah waktu itu kan gajian kalau nggak salah hari Kamis ya? Rebo lah. Rebo. Pas itu udah kelar sih. Oh iya. Pas 5 hari lah udah kelar. Hari Rebo dapat gajian. Ya alhamdulillah aku kan dapat gajian, seneng lah buat beli kota lah gitu kan. Ya buat apa aja lah pokoknya. Iya, betul. Terus hari Kamisnya dia biasa aja, nggak ngomong apa-apa. Pas malamnya itu kayak bimbang, benar-benar ini kok segini dapatnya gini, lebih kata ada perdebatan di dalam hati batinnya Mas Tuying. Duit, megang duit itu tapi rusang lah. Iya, betul gitu Mas. Bawahnya nggak enak kayak gitu. Kok gini gitu, ada apa Enggak, gitu. dari nominalnya sendiri apakah normal seperti gajian orang yang lain, apa ada lebih banyak atau lebih sedikit? Ada lebih banyak sih ya Mas. Lebih banyak. Lebih banyak ya. Satu itu ya. Iya, betul. Yang keduanya ada sisi yang lain nggak enak di hati. Iya. Perasaan batin yang kayaknya harus gimana gitu loh. Terus kan dia kayak pernah belajar juga sih Mas. Siapanya? Mas Yadinya? Iya, belajar. Ya kalau nggak salah itu sholawat lah. Belajar, tahu kok ada apa di dalam duit itu loh gitu Bang. Ada pertanyaan gitu. Merasa aneh gitu. Aneh. Terus dia berpikir sendiri lah. Apa saya sodako dulu ya buat bersih. Ya, bener. Kalau terus pas itu hari Jumat kan, dia sodako di masjid. Iya. Udah selang malamnya itu kan, dia ketemu sama sosok orang perempuan ya Mas ya, dalam mimpi ya Mas ya. Berarti di malam Jumatnya? Iya, setelah setelah malamnya, berarti malam Sabtu ya. dia didatengin
memang dia katanya belum tidur, baru jam 9 lah gitu, jam 9 Itu berarti atau jam dalam berapa itu. posisinya terjaga ya, belum tidur ya? Iya, belum tidur. Oke. Kok ada yang datengin gitu kan. Sosoknya seperti apa? waktu itu? Sosok perempuan sih mas, katanya sosok perempuan, cuman pakainya kayak kebaya adat Jawa kuno gitu ya mas. Istilah kata kayak seorang putri lah, Iya benar. sinden lah. Iya benar Pakaian yang itu. Yang pakainya ini sih, ini yang Oh ada iya, ininya. yang ada di ada badannya yang- kayak seorang putri Iya, Jawa lah betul, begitu. Iya. Cuman dia hanya diam saja, itu loh. Si makhluk itu diam saja itu kan, Cuman hanya memandang. memandang doang. Berarti si Mas Yadi tersebut tahu bahwa itu bukan manusia ya, Ya bukan, tahu. bukan ada sosok lain begitu ya. Iya. Terus Terus sampai besoknya ya datengin lagi mas, sama seperti yang itu. Kok maksudnya apa? Pas itu dia nanya sama gurunya mas. ya, Terus katanya udah nggak apa-apa, itu paling kayak semisal ya cuman tamu doang lah gitu kan. Tapi si Yadi itu merasa merasa janggal kok. penasaran juga Iya ya. penasaran juga. Selang berapa harinya datang lagi, tapi agak beda, Maksudnya? berubah wujud lah. Wujudnya berubah seperti apa Iya. Mas? Ya katanya sih sosoknya seperti tetap di atasnya masih putri, tadi bawahnya itu bukan ular. ular. Oke, ini dipotong sebentar boleh Iya, boleh. sebelum dilanjutin ceritanya. Iya. Kalau saat ini yang datangnya yang wujud bawahnya ular apa yang putri Mas Dwi? Bawahnya ular. Yang sekarang Iya. adanya di sebelah mana Mas? Belakangnya. Mas Ayun ya. Soalnya kerasa banget tendangannya di sini. Berarti beliau lah, kalau Iya, kita hormati betul, sedikit. betul, iya. Beliau ada di belakang saya. Penampilannya yang kedua ya. Iya, Ketika Mas Yadi didatangin di malam ketiga ya. Jadi bawahnya udah ular. Untuk kawan-kawan Nilo yang bisa Melihat, secara Ini bisa ada di ini. belakang saya. Mm-mm. Oke, terus gimana Terus terusnya, hari Mas? ke 4, 5 itu sama, masih sama. masih sama tapi dengan wajah yang penuh amarah. Penuh Iya amarah. betul. Iya, dengan penuh amarah, rambut yang udah berubah kayak lampir ya. Iya betul, udah Udah dari. berubah wujud dengan pakaian yang nenek-nenek kayak serem lah. Serem ya. Wajahnya udah nggak cantik lagi ya Mas. Udah. Dia Wah, bukan dari segi yang datang itu dengan amarah. Yang memperkerjakan Mas Yadi juga tadinya dia CS banget, sering ngobrol Oh, apa. Dia kayak kan gitu ya. dulunya sering di selatan ada apa pasti sama Mas Yadi. terus Ya. setelah dia mungkin karena pengaruh efek dia Benturannya. belajar olah kebatinan, jadi dia mengetahui dari itu dan dia mengetahui dia udah sodakoan, mungkin yang tuannya lah iya betul betul. mengetahui dia juga marah, nggak ada tegur sapa, jadi kayak Ya kayak teman tapi musuh. Benar, Oh benar. iya iya. Iya. Berarti Padahal ya sering Sering melihat ngobrol. lah, sering ngobrol lah. jadi berubah saat itu Berubah 100 ya 90 derajat lah itu. kayak nggak mau kenal. jadi seperti itu. Iya, Padahal betul. tadinya akrab dan Akrab. sering memperkerjakan Mas Yadi. Heeh. Tapi setelah kejadian itu, mungkin kalau Mas Yadi nggak mensodakoin nggak terjadi seperti Enggak, itu ya. mungkin enggak ya. Oke. Cuma kan yang janggal gini Mas, kok dikasih tujuan itu lebih gitu loh Mas. Yang jadi pertanyaan itu tuh loh. Nah, baik. Nah, adakah jenengan sama sosok yang di belakang tadi langsung jenengan Mas Yadi, Mas Yadi ya. Berarti kawannya jenengan ya Mas Iya, Yadi. betul. Itu ada komunikasi sama makhluk tadi, Mas Tuying. Ada suruh balikin duit saya. Maksudnya duit yang semuanya apa yang Yang bukan yang Dimasukin, disodakohkan yang disodakohkan. di masjid, suruh diambil, suruh balikin. Angel Mas Tuying. Ya makanya gitu kan. Kok bisa kayak gitu gitu loh Mas. Oh. Baik, ini aku akan lari ke Mas Tony sebentar Iya ya. ya, Bro. Duit, taruhlah kita akan prasangkanya seperti ini. Datang dari seseorang lewat keringat kita. Iya betul sekali. Pekerjakan kita capek seperti orang lain, kita terima rezeki itu dalam tanda kutip tadi ada makhluk yang ngikutin dan Iya. yang nggak terima. Berarti mungkin orang tersebut carinya dengan jalan yang agak kurang pas ya. Ya mungkin agak ke kiri lah. Iya, gitu. agak kiri kemudian tidak terima. Iya betul. Oke, Mas Tommy, ini seperti apa menurut jenengan Mas Tommy? Ya mungkin duit halal, nilai positif ada, duit halal kita, hasil keringat kita, ada rezeki lain, ya kan? Buat orang lain walaupun seberapapun dia dengan keikhlasan, ada juga pengaruh dari makhluk sip, dia secara dengan mantra dia Iya. untuk usahanya, dia alih-alih dengan syariat gitu loh. Iya. Dia tidak mengetahui dengan alih-alih syariat dengan tujuan ingin
mempercepat usahanya cepat maju, Iya. ya kan? Mungkin dari situ kita kan senangnya dengan syariat, dari usaha lah dengan cara apapun, tapi dia tanpa dia sadari mungkin ya, wallahu alam, tanpa dia sadari dia menyimpang ke haluan kiri, ya kan? Yang datang juga dia mungkin bukannya mungkin dia bukan muja ya. Mungkin ya dari aula zikirnya dia salah, apa dengan tata caranya salah, itu loh, apa yang dalam kutip jin korin selalu mendampingi dia yang menyesatkan, mungkin ya, bukannya muja, bisa jadi jin korin yang menyesatkan. yang menyesatkan, mungkin di Mas Yadi ditampakin itu, walaupun si Tuhan itu nggak mengetahui, ya kan, jadi Itu jadi benturan. Bentrok lah. bentrok, ya kan. Oke. Berarti semisal tadi ya, berarti dia rezekinya dengan jalan seperti itu. Kemudian seperti layaknya kebiasaannya Mas Yadi, setelah menerima rezeki dia bersedekah ke masjid yang Iya betul. karena memang enakan di situ ya Mas. Ya, emang dapat rezeki yang lebih lah Ya, gitu itu katanya. adakah efek setelah disedekahin untuk mereka-mereka itu Mas? Ya pasti ada lah, Ada ya. ada. Mungkin si tadi sosok tadi udah dimarah sama dia. Nah, timbulnya dia dimarahin dan sama Mas Yadinya juga ikut marah kan. Iya. Si orangnya jadi menjauh sama, nggak mau ya. kenal gitu. Untuk si makhluk tadi apakah mungkin ada efek semacam terbakar atau apa? Ya pasti panas. Panas ya. Panas. Ya mungkin entah dengan apa lagi caranya, mungkin bisa diadumin. Ya itu yang tahu adalah tuannya lah. Iya betul. Oke, ini efek untuk yang memberikan gaji, memberkatkan seorang, dan untuk efek orang-orang yang menerima. Ini kan banyak sekali teman-teman mungkin di luar sana yang nggak pernah tahu yang ngasih pekerjaan itu duitnya dari cara halal atau enggak. Adakah efek buat kita yang misalnya nggak disodakoin, Mas Dwi? Ya kalau di pihak kedua sih kayaknya enggak. Yang pihak pertama itu. Yang pihak pertama. Yang ngasih pertama. Ya. Biasanya gitu sih. Kalau kita misalnya saya kerja nih, terus langsung ini karena aku nggak tahu dan nggak biasa sodako, oke itu kan tak Ya makan, lebih baik emang gitu. sodako juga sih. Ya, Lebih kalau bagus. kalau kita Muslim setiap Jumat kita Jumatan pasti ada lah, walaupun Ya, sedikit tidak mengetahui dia. Iya betul. Bisa kata haluan kiri ya, Iya. memuja apa kita lewat itu setiap Jumat kan kita sodako berangkat ke ikhlas. masjid. Iya. Benar, berarti Nggak mau tahu nih duit apa gitu kan, yang penting. iya sebuah keterbiasaan baik kita bersodakoh, kita tahu atau tidak Iya betul. dapat rezeki itu dari jalannya orang itu mau jalan apa, tetap aja kita akan terbersihkan, berarti ya terlindungi. Ya kan kita nggak pernah tahu atau kerja di mana atau ini bosnya apa. Orang kan sering berpikirnya gitu. Aku tahu mau tahu dia mau carinya dari mana, yang penting aku kerja. Iya, yang penting aku kerja, ada sisa sedikit ya kita sodako setiap Jumat, Iya, apa ke anak yatim itu udah Ya rezeki kita ada ya rezeki orang lain lah gitu lah Mas. Saat kita memberi, maaf ada pengemis datang, mau dia benar, emang dia pengemis atau pura-pura, yang penting kita ikhlas. Masih gitu ya. Dia mau bohong apa itu hak Urusannya dia lah. Ya urusannya dia. Begitu juga orang yang mempekerjakan kita mau cari dia rezeki apa, yang penting nggak secara langsung nyerakai orang lain di depan kita mah ya Nggak Mas masalah. Tuyim. Iya betul. Ada sesuatu kah Mas Tuyim? Ya masih. Makhluknya masih ada. Maksudnya mungkin ada yang disampaikan atau gimana enggak? Ya jangan diulangin lagi om, itulah jangan diceritakan lah. Oh, gitu. jangan diceritakan. ini kan kita berbagi sesama manusia. Iya, kita punya hak untuk berbagi sama manusia, eling pengeling ya Mas Tuying. Dan juga kita tidak untuk mencurigai siapapun yang mempekerjakan kita begitu. Paling enggak keterbiasaan baik sodako itu akan lebih bisa ini ya, kita terhindar dari hal yang betul. Nah, karena memang di sesi yang sebelumnya juga kita di Nelsulur pernah bahas kemarin Mas Tumi ya, kita nggak sepiring nasi bisa jadi malapetaka Mas Mas Tuying. Jadi kebiasaan baik kita berdoa, kita bersedekah itu utama sekali menyikapi hal-hal seperti tadi. Dan bisa jadi mungkin tadi Mas Yadi kalau misalnya nggak sedekah ada efek sakit atau apa nggak? Ya bisa jadi. Bisa ya. Tapi ada satu lagi, untuk memulihkan itu dengan selain sodako, ada puasa Senin Kemis bagi kita ya, itu bisa kok. Iya, memurnikan. Memulihkan aman. Betul. Oke, ini tadi ada contoh cerita temennya Mas Tuying ya Mas. Iya, betul. Namanya Yadi, pernah ngalami seperti itu. Beliau kerja nggak tahu menau, ngertinya pokoknya keringet
Iya, capek padahal dapat capek, duit ya. ya kepanasan. Tapi ternyata ada ditemuin sosok makhluk yang tadinya itu cantik manis Iya betul. dengan memakai gaun ala putri-putri Iya. raja kejawen begitu ya. Tapi lama kelamaan dia datang marah, bentuknya berubah, bawahnya menjadi sosok ular. Terus lama-lama di atasnya juga berubah semua. Gitu Berubah ya. semua. Terus katanya tuh serem banget gitu loh. Serem Mas. banget. Iya. Beruntung Mas Hadi masih bisa ngadepin, dalam artian Iya, nggak betul. kenapa-napa kayak gitu ya. Oke, Mas ada tambahan yang lain tentang ini? Udah. Ya, ini sekilas kita membahas tentang jalan rezeki dan indahnya, alangkah baiknya seperti apa ketika kita mendapat rezeki, tentu dengan bersedekah ya. Iya. Seberapapun besarnya, yang penting ikhlas Mas Tommy, Iya, benar, ikhlas. untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, semoga apa yang kita sampaikan malam ini sedikit bisa menambah pengetahuan kita bersama. Iya, Ya, betul. kita semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu keadaan Amin, baik, amin, ya dan selalu Allah. mendapat yang terbaik dari yang paling baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ho. Malas.